Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Gurunda Hadratus Syekh Al-Muallim Murabbi Ruhina beserta keluarga yang kami muliakan dan yang kami cintai, para ulama, terutama yang mulia Hadratus Syekh Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, Ketua Umum Ittihadul Mubalighin serta pemangku Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Yang mulia Kiai Haji Abdul Halim Anwar Musaddad, pemangku Pondok Pesantren Al Musaddadiyah Garut, Jawa Barat. Yang terhormat para asatid dan pengurus Pondok Pesantren As-Sirajiyah, terutama Ketua 1 dan wakilnya, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI yang kami hormati, yang terhormat para undangan, hadirin hadirat, para alumni atau wali santri yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita merangkai puji tahmid kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka Lailatul Musamahah Pondok Pesantren As-Sirajiyah ke-46. Salawat dan salam semoga mengalir sempurna ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun kita ke jalan kebenaran dan keselamatan. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Panitia Lailatul Musamahah ke-46 akan menyampaikan beberapa ucapan. Pertama, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara haflah akhir tahun ini, terutama kepada pengasuh yang telah merestui kami sebagai panitia, serta para asatid dan pengurus yang memberikan kepercayaan kepada kami, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan sehingga kami dapat melaksanakan segala program kepanitiaan. Begitu pula kepada semua panitia seksi yang bekerja sama dengan baik sehingga tugas kepanitiaan ini dapat terlaksana sebagaimana yang kami harapkan. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Kiai Haji Syukron Ma'mun serta Kiai Haji Abdul Halim Anwar Musaddad. Demikian sambutan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'hadad diniyah rabitatan qawiyatan bain atfalil muslimin wa aqwasilatan baina syubbanil mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, fayahyal mutaharrijun rahimakumullah, la siyama aba'ut talabah di Mahadis Sirajah wa manasitu syukran katsira bihuduri Kiai Abdul Halim Musaddad dan Kiai Syukran Makmun hafidhahumallah. Para hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'an amallahu min abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa Allah syukraha fa in qalaha thaniyata zadallahu sawabaha fa in qalaha thalithata wa farallahu lahu dzunubahu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mahad As-Sirajah boleh dikata hampir setengah abad, tepatnya 46 tahun. Dikala itu ya saya usia 33 tahun. Masa 46 tahun penuh pengorbanan, penuh hambatan, penuh rintangan. Tapi kesemuanya itu tanda-tanda Ma'had As-Sirajah akan berjalan tahun demi tahun kemajuan. Awal mula santri As-Sirajah 15 orang, meningkat 25, menangkat 40. Singkatnya saja, setelah 46 tahun santri As-Sirajah hampir 2000. Lokasinya tidak muat. Alhamdulillah biiznillah beli tanah di seberang barat sungai 2 hektar. 2 hektar khusus kelas, yang di sini khusus asrama. Maka kalau melihat Stambuk yang mukimin dan mutaharrijin berjumlah 7.000.
murid-murid atau santri datang dari Banten, Bogor, Tegal, Pekalongan, sampai Jember, sampai Banyuwangi, sampai Bali. Tidak ketinggalan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Beratus-ratus alumni di sana. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa saya pesantren ini nasional. Tidak perlu sanjungan, tidak perlu pujaan. Yang penting pelaksanaannya dijalankan sebaik-baiknya. Yang penting kualitasnya diusahakan, kualitas yang baik. Maka dengan demikian pesantren Asy-Sirajah semakin lama semakin kaya. Pesantren Asy-Sirajah punya toko 2 di terminal, jadi agen. Punya koperasi air diakui oleh pusat supaya dimasukkan yayasan. Saya tidak boleh tanpa yayasan. Alhamdulillah juga punya pemancar radio untuk seluruh Jawa Timur. Dapat izin dari Menteri Perhubungan. Ya, inilah. Kadang-kadang orang mengatakan Kiai Busiri tiap tahun naik haji karena pondoknya kaya. Sepeser pun saya tidak makan uang pondok. Saya bersemboyan, biar pesantren kaya, mu'alim biar miskin. Yang penting pesantren kaya. Ya alhamdulillah, walaupun begitu, ya saya tidak miskin. Artinya sehariannya tidak minta-minta. Ada saja rizki dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi Allahi rizquha. Lau anna hadakum farmi rizqihi la tabu kama yadbahul maut. Nah, beginilah. Maka saya ini tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah. Bukan membanggakan asal dia begini-begini, tidak. Tahadduts bin nikmah. Saya manusia. Firman Allah, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia dijadikan oleh Allah keadaan apes. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menjadikan manusia dalam keadaan yang masyaqqat. Masya Allah. Selama 40 tahun, 60 tahun Asy-Sirajah, mu'alim pernah terancam harus dibunuh. 2 kali harus dibunuh. Pisangnya telah dipegang untuk membacok mu'alim. Tapi alhamdulillah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali rencana pembunuhan, 2 kali gagal. Ini risikonya pondok Asy-Sirajah. Sekarang sudah 46 tahun, boleh dikatakan sudah hampir setengah abad. Hampir setengah abad. Para hadirin hadirat, saya buka-buka kitab, pas menemui hadis khamsun minal iman, man lam yakun fi syai'un minhunna la imana lahu. Singkatnya, kalau ingin mempunyai imanan kamilah, yakinan sadiqa, harus pegang 5 perkara.
Satu, at-taslim li amrillah, menyerah kepada urusan Allah. Dua, ar-ridha bi qadaillah, rela kepada qada Allah. Ya, saya baca kitab Sirajul Talibin karangan Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan, Jampes Kediri. Di antara isinya, la yajri alaihi illa ma sabaqa indallah. Tidak berjalan seorang kecuali sudah dahulu dalam qadar Allah. Jadi perjalanan manusia hidup ini tak ubahnya seperti kereta api dari Surabaya menuju Jakarta harus melalui rel. Jadi maksudnya ini harus melalui qada dan qadar Allah. Widal qadar fa ainal mafar. Kalau sudah datang qada, kemana jalan keluarnya? Maksudnya. Ya. Ketiga, at-tafwid ila Allah. Menyerah kepada Allah. At-tawakkul ala Allah. Nomor 4, tawakkul ala Allah. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Nomor 5, as-sabr. Inda samadil ula. Sabar ketika lima musibah mendadak. Man ahballah ibtalahu. In sabara ikhtarahu. Wa in radiya istafahu. Siapa yang dikasihi Allah, dicoba oleh Allah, diberi bala oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Kalau sabar dipilih, tapi kalau rela pilihan-pilihan itu pangkat saya bukan ke sana, tak merasa dikasih Allah, cuma untuk menghibur. Ya, di dalam tengah-tengah sakit masih sempat saya menyusun syairan di tengah-tengah sakit. Itulah. Maka jadi orang yang punya imanan kamilan, keyakinan shadiqah, pegang teguh kepada 5 tadi, at-taslim, ar-ridha bil qada, at-tafwid, tawakkal, sabar. Itu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hadisnya Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Bagaimana ini yang bisa taslim, bisa ridho, bisa tafwid, bisa tawakal, dan bisa sabar. Alhamdulillah waktu saya mengaji di Pondok Jampes Kediri, di Ingerso, kata orang Jawa Ingerso Romo Kiai, saya masih ingat, as-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakun. Sabar itu kunci apa yang dikehendaki. Wa kullu khairin bihi yakun, dengan sabar bertemu dengan apa yang dicita-citakan. Maka ya alhamdulillah. Nah, para hadirin hadirat, karena yang penting dari Jakarta, saya cuma sekedar siapa yang mau beli, kiai saya torikohnya naklif. Pertama naklif Sirajul Talibin Bisarhi Minhajil Abidin, menggemparkan ulama Azhar. Karena setelah wafat Imam Ghazali tidak bisa menyarai Minhajul Abidin. Bukan tidak bisa, dapat seperempat mati, wafat, dapat separuh wafat. Akhirnya datang dari Jawa yang dinamakan Sirajul Talibin
musahihin ulama Azhar, menggempakan ulama Azhar. Sehingga mengatakan ulama Azhar, ini bukan Indonesia, ini orang Arab ada di Indonesia. Begitu. Ya, sudah selesai 2 jilid. Sudah beredar di seluruh dunia kitab As-Sirat Fit-Talibin. Sekarang saya dapat titipan dari putra Kiai, angkatan yang kedua, Syarah Irsadul Ibad. Syarah Irsadul Ibad. Namanya Manahidul Imdad. Al-Lafu Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kadilan. 2 tahun saya mengaji ing ngerso Romo Kiai Dahlan. 2 tahun. 2 tahun saya, alhamdulillah. Jadi pesan Asy-Syirozi ini saya ambil 2. Satu cara-cara Sidogiri, kedua cara-cara di Pondok Jampes. Saya ngelamun bagaimana sabda Nabi, orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah memiliki 5 tadi. At-taslim, ar-ridha, at-tauhid, at-tawakkal, as-sabruh. Nabi bersabda haram disentuh api neraka. Bagaimana ini? Saya ngelamun begini. Ya, mudah-mudahan. Saya mohon kepada Allah sebelum ajal sampai, mudah-mudahan memiliki 5 tadi. Ya, sekianlah. Karena ini ya sudah jam 10. Cuma saya mengenang kepada syairan yang disusun waktu saya berbareng 2 bulan. Ya, alumni Mukimin bersama. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wajib syukur deka Allah Rabbul Alamin, kaparengan iman dadi ureng mukmin. Tanda syukur ajaga ibadana, tak sampai taledor tepak iwaktona. Istiqomah kahanana kamuljaan, iman kuat selamat dari godaan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Setan nyoba dak manusia. Pertemuan kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan dijadikan bekal bagi kehidupan kita untuk melaksanakan tugas yang mulia sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang dapat melaksanakan tugas yang mulia tersebut, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita sekalian. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah, pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Kiai Haji Syukran Makmun, pengasuh Pesantren Darul Rahman. Yang saya muliakan para alim ulama, para zu'ama, para alumni Pondok Pesantren As-Sirajiyah, para orang tua ataupun wali santri, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu nikmat yang tiada terhingga. Kita semuanya pada hari ini masih diberi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada suatu nikmat yang lebih besar seperti nikmat keimanan kita kepada Allah. Dalam satu ayat dikatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas utama kita hidup di muka bumi ini hanyalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Tapi ternyata kita menghambakan diri kita kepada perkara selain daripada Allah, dalam keadaan tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih agung daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah hakikatnya adalah tidak ada, sebab yang ada hanyalah wujudnya Allah. Dan itu ternyata banyak dihadapi oleh kita sekalian. Allah telah memberikan suatu peringatan yang keras. Dalam suatu ayat dikatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, apabila ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu dan istri-istri kamu dan keluarga kamu dan saudara-saudara kamu dan harta kekayaan yang kamu kumpulkan dan perdagangan yang kamu takuti mendapatkan kerugian dan tempat tinggal yang kamu ridhoi dan kamu cintai, apa yang tadi disebut kamu mencintainya kepada yang tadi itu melebihi kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah siksaan neraka daripadaku. Suatu peringatan yang sangat keras dari Allah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya apabila seseorang yang beriman telah menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, dan ini merupakan suatu sifat utama bagi mereka yang mengaku dirinya iman kepada Allah. Seperti diungkapkan dalam suatu ayat, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sifat utama orang yang beriman adalah kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Tapi hadirin yang berbahagia, seperti yang tadi disampaikan oleh baginda kita, Allah aneh melihat perlakuan kita sekalian. Dan ini pula digambarkan dalam suatu keterangan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis qudsi itu dikatakan, ajibtu liman aikona bil mauti fa kaifa yafrah. Sungguh aneh melihat kelakuan manusia, dia yakin akan datangnya kematian, tapi ternyata dia bersukaria. Hidupnya selalu bersenang-senang sampai lupa kepada datangnya kematian yang akan menjemput dirinya. Padahal kita semuanya tahu
pada suatu masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempersiapkan diri kita, sebab kita akan mengalami alam yang begitu panjang nanti kelak di alam akhirat. Dan semuanya itu tergantung dari masa hidup kita sekarang di muka bumi ini. Kemudian hadis tersebut dikatakan wa ajibtu liman aikona bil hisab fa kaifa yajma'ul mal. Dan sungguh aneh melihat kelakuan manusia. Dia yakin dirinya akan dihisab oleh Allah, tapi kesukaannya dia mengumpul harta kekayaan. Padahal kita sering mendengar sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaluha hisabun wa haramuha adabun. Yang halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haramnya. Seseorang apabila berani memakan harta yang haram, maka bagiannya adalah api neraka. Dan sungguh sangat sedih kita melihat bagaimana BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan dari tahun anggaran yang sekarang yang dikorupsi oleh para pejabat, mereka yang bergelar profesor ataukah doktor, mereka orang-orang yang pandai, yang terbuka, yang menjadi pemimpin-pemimpin negara, ternyata kepandaiannya adalah hanya untuk mencuri harta kekayaan rakyat yang mereka korup sebanyak lebih kurang 160 triliun yang terakhir ini, belum dari kasus-kasus yang begitu lama. Suatu keanehan yang nyata, dan tidak sedikit di antara mereka yang beragama Islam, yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, tapi karena kecintaan mereka terhadap harta kekayaan, kecintaan mereka terhadap kedudukan, mereka berani mengambil harta rakyat. Maka di sini yang jelas sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dalam hadis kursi itu, halalnya saja akan dihisab, maka yang haramnya pasti akan menjadi penghuni neraka. Kemudian dalam hadis tersebut dilanjutkan wa ajibtu liman aikona ayyadkhulal qabra fa kaifa yadhak. Dan aneh melihat kelakuan manusia, dia yakin dia akan masuk ke dalam kubur, tapi sukanya dia tertawa. Sifat orang yang banyak tertawa, dia akan melupakan kepada mati. Dan sifat utama orang yang banyak tertawa, dia akan melupakan bagaimana nasib dirinya nanti kelak di alam kubur. Dan selanjutnya di situ dikatakan wa ajibtu liman aikona bil akhirati fa kaifa yastari. Dan sungguh aneh melihat kelakuan manusia, dia yakin tentang keberadaan alam akhirat, tapi kehidupannya di muka bumi dia berleha-leha. Dia tidak ingin berjuang secara keras. Bagaimana untuk mempersiapkan dirinya nanti kelak untuk alam akhiratnya sesuai dengan perintah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang seharusnya kita sadar, kita hidup di muka bumi ini hanyalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Berkenaan dengan masalah rizki, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk kita sebagai manusia, untuk binatang saja Allah telah menjamin rizki bagi mereka. Apalagi bagi manusia yang sebetulnya diciptakan langit dan bumi ini karena adanya manusia yang akan lahir ke muka bumi ini untuk pengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu keanehan yang nyata, ternyata tidak sedikit manusia yang lalai dari tugas yang utama karena kesibukan dia mencari harta kekayaan. Bukan berarti tidak diperbolehkan manusia mencari harta kekayaan, silahkan, asal jangan melupakan tugas yang utama beribadah kepada Allah. Sebab pada zaman sekarang tidak sedikit orang yang karena kesibukannya dalam pekerjaannya ataukah kesibukannya dalam berniaga, sampai berani mereka meninggalkan sholat wajib. Dalam pandangan Allah dan Rasulnya, apabila seseorang berani meninggalkan satu kali sholat wajib karena kesibukannya dalam pekerjaan ataupun dalam perniagaannya, maka dalam pandangan Allah dan Rasulnya lebih baik rumahnya terbakar, anak dan istrinya ikut terbakar, dan semua hartanya habis karena terbakar. Lebih baik seperti itu daripada berani meninggalkan satu kali sholat wajib. Dan dalam suatu keterangan yang lain dikatakan, seseorang yang berani meninggalkan satu kali sholat asar dalam keadaan tidak ada uzur yang memperbolehkannya, maka
akan sia-sialah semua amal solehnya. Itulah hadirin yang berbahagia. Maka ketahuilah keberadaan para santri di pondok pesantren Asyirojiyah ini dalam rangka bersemangat, kita bersemangat dalam rangka kita ingin mencari keselamatan nanti kelak di alam akhirat. Dan insya Allah sekarang yang jadi fokus kita adalah belajar dalam agama, dan kita berusaha untuk dapat melaksanakan tugas yang mulia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dan insya Allah kita digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam hadis qudsi, wa ajibtu liman aikona bidunya wa jawaliha fa kaifa yatma'innu ilaiha. Dan sungguh suatu keanehan yang nyata yang terdapat pada diri manusia. Dia yakin dunia ini akan dia tinggalkan. Dia yakin dunia ini akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan. Tapi bagaimana mungkin dia merasa tenang dengan segala sesuatu yang akan dia tinggalkan? Bagaimana mungkin orang merasa tenang dengan sesuatu yang akan hancur? Dan sebetulnya ketenangan kita hanyalah keberadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah adalah segala-galanya. Sebab Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Maka yang segala-galanya bagi diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada harta kekayaan. Kemudian dalam hadis qudsi tadi dikatakan, wa ajibtu liman huwa alimun bil lisan wa huwa jahilun bil qalbi. Lisannya pandai berbicara, gelarnya profesor ataukah doktor, tapi ternyata hatinya sangat bodoh kepada Allah, sehingga ilmu yang didapatkan pada dirinya tidak sedikit dia perjualbelikan hanya untuk kesenangan duniawi, dan dia melupakan nasib dirinya nanti kelak di alam akhirat. Dan kita semuanya tahu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua harta kekayaan, semua anak-anak kita, semua keturunan kita, semuanya tidak akan ada yang memberikan manfaat sedikit pun kepada kita untuk keselamatan kita nanti kelak di alam akhirat, kecuali yang akan memberikan keselamatan kepada kita apabila kita menghadap ke hadirat Allah dalam keadaan kita membawa hati yang bersih, yang jernih, jauh dari sifat-sifat kemusyrikan. Sebab status kita hanyalah penghambaan diri kita di hadapan Allah, dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di alam akhirat. Oleh karena itu, janganlah terpukau dengan gemebiarnya kekayaan ataupun keindahan yang ada di muka bumi ini. Sebab dalam satu keterangan dikatakan, lau asyrafa alaika nurul yakin la ra'aital akhirata aqrabu ilaika min antara hala ilaiha wa la ra'aita mahasinat dunya qad dhaharat bisfatul fana. Apabila nur keyakinan sudah terpancar di hati kita masing-masing, maka kita akan melihat dunia ini meskipun memperlihatkan kecantikannya, dunia memperlihatkan keindahannya, tapi yang nampak dalam batin kita semuanya telah memperlihatkan sifat kehancurannya, sehingga kita tidak pantas untuk mencintai segala sesuatu yang akan hancur, dan kita tidak pantas untuk mencintai segala sesuatu yang akan berpisah dengan diri kita. Sebab sakit yang luar biasa tatkala kita harus berpisah dengan apa yang kita cintai, dan hanya satu yang paling pantas kita cintai hanyalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya hadis qudsi tersebut mengatakan, wa ajibtu lima ya'lamu annallaha muttali'un alaihi fa kaifa ya'si. Dan ini suatu keanehan yang nyata. Setiap orang yang beriman sadar dan dia yakin Allah selamanya melihat terhadap perbuatannya. Jangankan perkara yang zahir, yang terdapat dalam hatinya Allah mengetahui. Tapi bagaimana mungkin seseorang berani berbuat maksiat secara terang-terangan di hadapan Allah? Alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan kepada seorang pemuda
yang selalu bergelimang di dalam perbuatan maksiat. Ulama tersebut mengatakan, wahai Ananda, apabila Ananda ingin berbuat maksiat dalam keadaan maksiat Ananda terbebaskan dari sisaan api neraka nanti kelak di alam akhirat, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah cari tempat yang dapat menyembunyikan diri Ananda dari penglihatan Allah. Maaf, tidak sedikit orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, tapi dia berani berbuat maksiat, dia berani berbuat zina, dia berani mengambil hak orang lain. Pada waktu dia melaksanakan pelanggaran tersebut, seakan-akan dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tahu engkau melihat kepadaku, tapi dengan sangat menyesal. Penglihatanmu dan pengawasanmu tidak aku hargai, sebab yang aku hargai adalah masyarakat yang ada di sekitarku. Sehingga sengaja pada hari ini tatkala aku melaksanakan perbuatan maksiat, aku menyembunyikan diriku dari pandangan mereka. Sebab apabila perbuatan yang sedang aku lakukan ini ketahuan oleh mereka, niscaya martabatku akan jatuh di hadapan masyarakat. Akan tetapi berkenaan dengan kedudukanku di hadapanmu ya Allah, biarpun aku hina, untukku tidak menjadi masalah. Bahkan aku memohon kepadamu, tolong jagalah perbuatan maksiat yang sedang aku lakukan agar tidak ketahuan oleh siapapun. Sebab apabila ketahuan oleh masyarakat, niscaya derajatku akan jatuh dalam pandangan mereka. Ini suatu perbuatan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang menyatakan diri iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, diskusi tersebut diakhiri dengan kata-kata yang terakhir, wa ajibtu lima ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah fa kaifa ya'nisu bin nas. Dan suatu keanehan yang nyata, orang yakin akan mengalami kematian seorang diri, dan dia pun akan masuk ke alam liang kubur dalam keadaan seorang diri. Tapi kesukaannya, dia hidup berkumpul di dalam kehidupannya. Dia tidak merasa senang apabila seorang diri, justru dia merasa senang apabila bersama-sama. Disitulah dia mengobrol dengan mengatakan yang kurang baik, ataupun kadang-kadang bergurau, masih bagus seandainya kebersamaannya itu adalah dipergunakan untuk beribadah, tapi kebanyakan kebersamaannya adalah dipergunakan untuk maksiat. Maka sadarlah hadirin yang berbahagia, kita semuanya akan mengalami suatu kematian dalam suatu masa yang Allah tentukan bagi diri kita, dan kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses kehidupan kita di muka bumi ini, dalam suatu pengadilan ataupun suatu mahkamah yang sangat dahsyat, yang sangat rumit, yang sangat teliti. Dan disitulah kita semuanya akan ditentukan apakah kita digolongkan masuk dalam ahli surga bersama-sama dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah digolongkan ke dalam ahli neraka. Cuman sadarlah, kita hidup di muka bumi ini dalam suatu masa yang sangat singkat, sedangkan alam akhirat adalah alam yang begitu panjang yang tidak akan ada masa akhirnya. Al-Quran menggambarkan pertanyaan para malaikat kepada ahli neraka. Kata para malaikat, wahai kamu ahli neraka, berapa lama kamu tinggal hidup di muka bumi ini? Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Maka dijawab oleh ahli neraka, qalu labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil adil. Kami hidup di muka bumi hanyalah satu hari, bahkan tidak sampai satu hari, hanya sebahagian daripada satu hari, hanya waktu pagi ataukah tengah hari ataukah hanya waktu sore. Maka dijawab oleh para malaikat, qala illa bitum illa qala'annakum kuntum ta'lamun. Betapa kasihan kamu wahai ahli neraka, kamu hidup di muka bumi dalam waktu yang begitu singkat, tapi menjadikan diri kamu harus dibakar, dipanggang di dalam api neraka yang begitu panas, dan dalam masa yang begitu lama. Maka jadilah kita orang yang berakal, yang dapat mempergunakan kehidupan yang singkat ini untuk mencari keselamatan yang panjang nanti kelak di alam akhirat. Maka sangatlah tepat ungkapan dari seorang ulama, di mana beliau mengatakan,
lebih baik saya menjadi orang yang paling menderita, lebih baik saya menjadi orang yang paling susah, lebih baik saya menjadi orang yang paling sakit dalam kehidupan saya di muka bumi ini, asalkan dapat memegang amanah dari Allah, dapat melaksanakan tugas yang mulia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Lebih baik seperti itu daripada menjadi seorang raja ataukah presiden yang ternyata khianat kepada amanat Allah dan khianat kepada amanat rakyat, meskipun pernah berkuasa selama 1000 tahun, tapi karena berkhianat kepada Allah dan kepada rakyatnya, akhirnya menjadi penghuni neraka. Maka kata dirinya, lebih baik menjadi orang yang paling menderita dan paling susah. Sebab segala-galanya yang dia cari hanyalah keriduan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam ayat yang pertama, orang yang apabila dia mati tidak membawa keimanan, ingin menebus dirinya agar terselamatkan dari api neraka, meskipun membawa tebusan berupa emas sebesar dunia ini, tidak akan diterima tebusannya oleh Allah. Maka ketahuilah, harga keimanan yang ada di dada kita masing-masing jauh lebih berharga dari emas sebesar dunia ini. Dan alangkah bodohnya seseorang yang berani menjual beli keimanannya hanya untuk mendapatkan kesenangan nikmat yang tidak seberapa. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Berhubung masih ada mubalik yang lain, yang terhormat Bapak Kiai Haji Syukron Ma'mun, kiranya saya tidak akan dapat memperpanjang lebar lagi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.